Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf, masih bersama Dr. Lilir. Teman-teman pasti tahu dong, salah satu cara untuk menjaga kesehatan adalah dengan mengkonsumsi makanan-makanan bergizi dan pastinya olahraga. Ngomong-ngomong tentang olahraga, ada banyak olahraga yang bisa kita lakukan. Dan banyak banget yang lagi... Aku belum pakai. Oh iya, oke. Salah. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Dr. Ziki Ombana, spesialis saraf, masih bersama Dr. Lilir. Nah, ya, teman-teman pasti tahu dong yang namanya untuk menjaga kesehatan, yaitu salah satunya dengan cara mengkonsumsi makanan-makanan bergizi, seimbang, dan juga olahraga. Ngomong-ngomong tentang olahraga, olahraga ini adalah suatu kegiatan yang banyak banget jenisnya dan belakangan ini juga sangat hype ya. Misalnya ada yang sepeda, ada yang lari, dan segala macam. Ngomong-ngomong tentang lari, Dr. Lilir ini adalah salah satu pelari, pelari ya, tapi yang pasti bukan lari dari kenyataan. Makanya sebagai seorang neurolog dan seorang pelari, maka gue selalu menjulukinya adalah sebagai neurunner. Nah, gimana Lir? Kenapa lo memilih olahraga lari dibanding yang lain? Ini Cerita bentar dulu dong. nih, karena kita lari, boleh ini nggak ganti kostum dulu nggak kita? Yuk, kita mesti agak lebih sporty. Oke. Oke. Yuk. Berubah. Tara, karena gue nggak punya kostum, jadi gue ya udah gini aja deh. Tuh, lihat tuh, pakai baju kucing. Gue nggak ngerti gimana larinya. Oke, balik lagi. Kenapa seorang Lilir memilih menjadi pelari, bukan olahraga yang lainnya? Sebenarnya bukan pelari pro runner gitu sih, Bang. Cuman seneng lari. Cuma gitu. senang lari. Kenapa senang lari? Apakah ini dilakukan, maksudnya dari dulu emang lu demen lari? Apa karena ikutan tren atau emang ya apa tahu? Karena itu adalah olahraga yang paling gampang gitu. Paling gampang. Istilahnya kita Sini nggak perlu dikit, ini. lo out frame. Ah, sip. Ya, kenapa seneng lari? Soalnya itu olahraga paling gampang. Kita nggak perlu kalau basket misalnya, saya perlu harus lapangan, harus punya ring. Kalau lari ya udah. Jadi hanya selama punya keinginan. Iya. Oke. Terkait masalah lari nih, sejak kapan mulai lari? Yang lari serius lah, maksudnya kan serius nih. Kalau teman-teman ngeliat di Instagramnya, nanti gue cantumin di bawah ya, Instagramnya Dr. Lilir, itu urusannya sama lari doang nih pokoknya. Dari kapan tuh? Dari tahun 2019 sih baru. 2019 lari. Apa motivasi lo baru memulai lari pas 2019? Nggak dari dulu. Sedangkan kan gue kenal lo dari 2000 berapa? 2010 ya? 2009. 2009. Kenapa? Iya, karena memang pingin aja gitu. Kayaknya dari dulu kok badan nggak fit gitu ya, cepet capek. Terus ya bener sih ngelihat kayaknya teman-teman gue lebih sehat gitu rasanya yang hobi olahraga gitu. Jadi ngejar sehat ya, bukan ngejar tren atau ngejar apapun ya. Awalnya itu ya. Cuma ada efek positif nggak yang dirasakan setelah lari? Ya, habis lari yang jelas ya tadi tuh emang benar badan lebih fit gitu ya. Meskipun misalnya kita kan praktek nih habis dari rumah sakit, terus nanti pulang masih misalnya harus visite, malam-malam ditelepon pula misalnya kan kalau lagi jaga gitu. Ya, lebih fit aja. Lebih fit ya? Lebih nggak gampang capek gitu. Kok gue kalau habis lari capek ya? Itu ada tadi ya berarti belum ini nih, belum edik nih. Iya belum. Karena jujur gue sendiri olahraga edik, tapi olahraga yang belum bisa gue nikmati adalah lari. Karena pernah lah kemarin tanda kutip yang ngikut-ngikut juga lah. Coba lari keliling kompleks segala macam, kok nggak menikmati ya? Udah gitu malam malah jadi ringsek badan gitu loh. Tapi kalau olahraga yang lain enggak. Ya, jadi tuh ada yang namanya tiga hal ya. Not too fast, not too far, not too soon. Jadi nggak boleh cepet-cepet pengen jauh jaraknya, nggak boleh terlalu jauh, nggak boleh ya pokoknya itu tadi. Nggak boleh buru-buru. Nggak boleh buru-buru. Okay. Jadi dinikmatin aja gitu. Ngeset goal nggak usah tinggi-tinggi. Oke. Pertama kali lari berapa kilo? Cuma 10 menit. 10 menit Mainnya doang. menit ya? 10 menit. Menit ya? Bukan target jarak ya? Cuman jalan doang waktu itu pertama awal dari jalan terus lari 10 menit akhirnya naik. Terus paling jauh berapa kilo? Paling jauh ya kemarin kalau multiple run sih bisa sampai 100 kilo tuh. 100 kilo multiple, tapi single run-nya? Single run-nya 13 kilo. 13 kilo, gila 13 kilo. 13 kilo, gue 3 kilo tepar langsung loh, beneran asli. Tapi emang itu ya, dia nggak kalau kita ngomong endurance atau itu apa konsisten ya, bukan harus sprint ya. Enggak ya? Justru itu kita itu. harus maintain ininya. Itu masalahnya gue dari dulu tuh selalu bawaannya sprint, tapi kan kalau sprint nggak bisa cepet ya, sorry nggak bisa lama Nggak bisa durasinya lama. ya. Terus
kalau misalnya sejak lo lari nih, selain masalah apa namanya kebugaran tadi, fisik ada berubah nggak? Apa mungkin lebih bersepir, lebih ototan, apa segala macam gitu gimana? Yang jelas sih berat badan lebih terjaga ya. Lebih terjaga ya. Makan normal. Makan normal. Normal. Nggak pakai diet aneh-aneh. Nggak pakai diet aneh, nggak pakai obat. Terus waktu tidur juga, ini kan ritme tidur juga lebih enak. Ritme tidur lebih enak pasti ya, karena badan tanda kutip capek sehat gitu ya. Oke. Tadi ngomong-ngomong yang ini nih, apa kenapa tadi katanya Bang Ziki kan kok lari tahu-tahu capek aja ya. Ya tadi selain too fast, too far, too soon, itu juga kalau misalnya kita tadi udah dapat nih ritmenya, itu ada yang namanya runner's high. Apa itu? Jadi kalau kita lari itu otak kita ngeluarin namanya endorfin, hormon endorfin. Oke. Ya kan? Jadi semakin kita lama lari gitu, ya mungkin 30 menitan gitu, itu kita malah jadi lebih nggak capek tuh Bang, karena kita keluar endorfinnya semua. Jadi namanya ada runner's high. Jadi seneng ya, jadi nyandu. Jadi euforia malah, jadi nggak capek, jadi malah lari terus. Tuh dia. Selama ini cuman gue belum pernah dapet itu tuh kayak gitu. Belum pernah keluar kayak endorfinnya tuh asli. Nanti lari bareng berarti. Coba deh. Iya. Nah, apakah semua orang boleh melakukan olahraga lari? Ya, jadi tentunya harus dilihat dulu ya kondisi medisnya seperti apa, atau misalnya misal orang obes ya, orang yang sangat gemuk gitu, ya nggak boleh tentunya lari, jadi harus jalan dulu gitu. Atau misalnya habis cedera, ya kan, cedera lutut gitu, atau cedera tulang punggung, yang nggak boleh dia lari. Nggak boleh ya? Jadi teman-teman yang punya cedera lutut dan cedera tulang punggung jangan lari dulu, atau kalau emang masih ngebet pengen lari, konsultasi dulu ke dokternya gitu kan ya. Nah terus ada cerita nih, banyak kan orang-orang yang lagi lari itu kok ya nauzubillah jadi ada serangan jantung apa segala macam. Apakah ini gimana nih komentar dari seorang pelari yang katanya nggak profesional, cuman kalau Instagramnya medalinya lumayan? Ya, jadi ya itu tadi, jadi memang harus dilihat tadi kondisi medisnya yang pertama. Terus kalau misalnya kita nih yang sehat-sehat aja, tampaknya sehat-sehat aja, itu harus di waktu lari kita harus tahu kapan kita harus berhenti lari. Kapan? Atau kapan kita nggak boleh lari, misalnya gitu ya. Ya, jadi kalau misalnya kita nih malam kurang tidur kurang dari 5 jam, itu sebaiknya kita nggak lari. Terus misalnya memang lagi flu, batuk yang demam sampai itu, ya memang kita nggak boleh lari dulu. Iya lah, mampet, kenapa sih susah? Nggak ada yang maksain lari soalnya. Terus ingusik ceceran gitu. Terus ini kadang tuh ada yang maksain. Jadi tuh kalau misalnya kan kalau ada sesuatu yang salah sama tubuh pasti kasih alarm dong. Alarmnya itu ya tadi jantungnya berdebar-debar, kepalanya udah mulai berkunang-kunang. Itu kalau udah seperti itu, apalagi chill gitu ya, gemetaran gitu, ya udah di stop dulu larinya. Atau apapun ya, sepeda, lari, pokoknya kalau kita lagi olahraga terus ada hal yang salah sama tubuh kita atau mulai confused gitu, nah itu berarti ada yang salah, itu harus stop, jangan dilanjutin. Soalnya kadang nih Bang, misalnya nih kita udah janjian nih sama teman-teman gitu ya, apalagi pakai sepeda baru misalnya, semangat, tanjakan tuh bentar lagi, dikit lagi gitu, padahal kita udah ngos-ngosan, udah jantungnya detak jantungnya udah nggak beraturan, nah itu tuh biasanya kejadian. Oke, jadi bukan hanya olahraga lari ya teman-teman ya, tapi olahraga apapun mesti menakar dengan kondisi badan sendiri. Oke, ada yang mesti sampein nggak? Ya. Nah, ini penting nih soalnya dari pelaku nih soalnya. Cedera. Gimana cedera? Kalau cedera misalnya kita olahraga apapun ya, kalau misalnya jatuh atau terkilir gitu, yang harus dilakukan itu ada 4 hal. Rise, I-C-E, rise ya. Nasi. R itu rest dulu, harus berhenti, jadi diistirahatkan. Rest berarti ya. Oke, istirahat. Terus I-nya itu ice, dikompres dingin. Jadi 48 jam pertama itu kita kompres dingin 15 sampai 20 menit sebanyak 4 sampai 8 kali. 4 sampai 8 kali. Oke, bukan kompres panas ya? Iya, jangan dikasih parem kocok. Jangan kasih parcok. Jangan. Jangan yang panas-panas pokoknya. Jadi dikompres dingin ya. Terus C, dikompres di bebat. Ada tapping ya namanya ya. Terus elevasi, jadi dinaikin sekitar 30 derajat. Gitu. Oke, ini penting banget. Jadi buat teman-teman yang siapapun olahraga itu rise tadi. Dan yang penting di sini adalah apa? Banyak yang beranggapan bahwa kalau kompres, kalau lagi sakit itu kompres hangat.
ya, tapi seharusnya dingin ya. Betul. Karena jangan dipijat itu. Oh, jangan dipijat. Karena kenapa nggak boleh dipijat? Karena kita nggak pernah tahu kondisi daleman kita seperti apa, dan kita tidak pernah tahu seberapa kuat daya tahan kita menahan si tenaga pemijat tersebut gitu kan ya. Jangan-jangan bukan malah makin lempeng, malah jadi makin geser itu tulang apa segala macam. Paling itu ya teman-teman ya. Dan untuk Lilir, ada nggak yang tips dan trik buat teman-teman yang untuk melakukan olahraga? Ya, yang penting tuh beneran kok, jalanin aja dulu gitu. Jalanin. Jadi nggak mesti, kalau rekomendasinya kan 30 menit sehari, 150 menit seminggu gitu kan. Nah, yang penting tuh jalan aja dulu. Nggak apa-apa kok, misalnya nih, gue waktunya cuman 10 menit gitu. Sehari nggak apa-apa, kita bagi aja 10 menit, misalnya pagi, 10 menit siang, 10 menit malam misalnya gitu. Itu lebih bermanfaat dibandingin kita tuh cuman mager gitu. Oke. Jadi jangan dipaksain, jangan set goal tinggi. Iya, jangan terlalu ngoyo ya. Jadi kalau buat teman-teman yang nanya kira-kira olahraga yang bagus buat saya apa? Olahraga yang bagus adalah olahraga yang dikerjakan. Bener, ya? yang fun dong. Yang fun, dikerjakan dan konsisten. Jadi jangan cuma olahraga ya angin-anginan doang gitu lah ya, yang cuma semangat-semangat di depan doang, yang penting konsisten. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Gua Ziki Ombana dan Lilir Amalini. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.